Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai beberapa pantangan dalam masyarakat Bugis. Pantangan atau tabu dalam masyarakat Bugis dikenal dengan istilah pemali, yaitu sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan, karena dinilai memiliki konotasi yang kasar, tidak sopan, dan membahayakan. Pemali dalam masyarakat Bugis bertujuan untuk menanamkan sikap disiplin pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemali berperan sebagai pendidikan budi pekerti dan ajaran moral yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang atau para leluhur Bugis. Masyarakat Bugis meyakini jika seseorang melanggar pemali, maka orang tersebut akan mendapatkan kutukan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya masyarakat Bugis sangat memegang teguh pemali. Adanya pantangan atau pemali ini tidak lahir begitu saja, akan tetapi didasarkan pada pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang mereka alami di masa lalu. Meskipun itu terjadi secara kebetulan, namun mereka meyakini bahwa kejadian yang mereka alami merupakan ganjaran akibat telah melanggar pemali tersebut. Ada dua bentuk pemali, yaitu bentuk perkataan dan tindakan atau perbuatan. Pemali dalam berbentuk perkataan, apabila diucapkan di tempat tertentu, dapat menghadirkan musibah, misalnya menyebut kata balesu ketika sedang berada di sawah. Menyebut kata balesu dipercaya akan mengakibatkan gagal panen karena serangan hama tikus. Untuk menghindari penggunaan kata balesu dalam berkomunikasi, masyarakat Bugis menggunakan padanan kata yang lebih halus, yaitu punah tanah. Jadi, punah tanah, yang artinya penguasa tanah, digunakan untuk menggantikan kata balesu. Balesu atau tikus memang dianggap sebagai hama yang suka merusak tanaman di sawah atau mencuri bahan makanan di rumah. Tikus juga dianggap sebagai pembawa sial. Itulah sebabnya enggan menyebut kata balesu dan lebih memilih menyebut hewan tersebut. Punah tanah karena takut ketiban sial. Tikus memiliki penglihatan yang buruk dan buta warna. Tikus hanya bisa melihat beberapa warna dan menganggap semua benda berwarna kelabu. Selain itu, tikus memiliki indera perasa yang sangat sensitif melalui kumisnya. Tikus menggunakan kumisnya untuk menyentuh objek, navigasi arah, dan membedakan makanan. Tikus pandai memanjat, melompat, dan berenang. Suka memanjat dinding dan benda-benda di sekitarnya untuk mencari makanan. Tikus memiliki kemampuan reproduksi yang tinggi. Tikus betina bisa kawin hingga 500 kali dalam 6 jam selama periode subur. Tikus betina bisa hamil sekitar 3 minggu dan melahirkan 6-20 anak tikus. Selain memiliki sifat yang mudah curiga, tikus memiliki daya ingat yang sangat baik dan merupakan hewan sosial, suka memanggil teman-temannya menghabisi padi dengan gigi-giginya yang tajam. Bahkan uniknya, tikus bisa melukai jempol kaki tanpa kita sadari karena ia pandai mengusap-usap sambil menggigit. Itulah sebabnya petani-petani di kampung Bugis enggan menyebut nama balesu dan lebih memilih untuk menyebut hewan tersebut punah tanah, artinya penguasa tanah, karena takut ketiban sial. Begitu pula menyebut kata buaja ketika sedang berada di sungai, dapat mengakibatkan makhluk itu marah sehingga akan meminta korban manusia. Itulah sebabnya orang Bugis menggantinya dengan nama yang lebih halus, yakni punah uwai, artinya penguasa air. Biasa juga diganti dengan nama Torisalo, artinya penguasa sungai. Masyarakat Bugis percaya menyebutkan nama buaya bisa membuat predator perairan tersebut tersinggung, lalu mendatangi orang yang menyebutnya, sehingga dikhawatirkan membahayakan manusia. Mitos ini sepintas memang tidak logis, namun berdasarkan beberapa kejadian, sering terjadi serangan buaya terhadap manusia, utamanya yang bermukim di bantaran sungai. Mungkin juga karena kerusakan hutan mangrove muara sungai, yang dikenal sebagai sarang buaya. Atau mungkin juga karena kekurangan sumber makanan, sehingga membuat buaya merasa tidak nyaman dan keluar dari habitat aslinya. Lalu, apa hubungannya dengan mitos larangan menyebut nama buaya tersebut? Mungkin sejak dahulu, buaya sudah sering menyerang manusia, apalagi masa itu, nenek moyang Bugis pada umumnya bermukim di lembah Sungai Walena.
Perlu dicatat, buaya merupakan binatang paling kalasi atau paling licik di dunia. Ia akan bersahabat dengan manusia kalau sering diberi makan. Buaya bisa menipu dengan lembut, tapi ia akan menerkam apa saja ketika sedang lapar. Buaya dapat bergerak dengan sangat cepat pada jarak pendek, bahkan di luar air. Di Sungai Walenai Cenrana, terkenal seekor buaya yang disebut Cella pilie. Sebagian orang menganggapnya buaya siluman, sehingga jika ada orang yang melihat buaya tersebut, dapat diartikan bahwa mereka meminta tumbal. Dipercaya masyarakat setempat bahwa kemunculan buaya Cella pilie merupakan pertanda jelek dan adanya kematian di sekitaran, atau pertanda akan banjir besar. Itulah sebabnya, sehingga nenek moyang Bugis melarang anak cucunya menyebut nama asli buaya, mengganti namanya menjadi Torisalo atau Punah Uwai. Namun, ada yang perlu diluruskan. Hingga saat ini masih ada sebagian masyarakat Bugis yang sering melempar telur ketika hendak melewati sebuah jembatan. Apalagi ia mengikut sertakan bayinya yang baru pertama kali melewati jembatan itu. Lalu ia melempar telur, dengan anggapan bahwa sungai di bawah jembatan itu angker dan punya penguasa. Memang, nenek moyang Bugis dahulu sering melempar telur ketika hendak menyeberang sungai. Telur itu hanya dijadikan sebagai alat pendeteksi untuk mengetahui bahwa apakah ada buaya di sungai itu. Oleh karena itu, jangan lagi percaya hal-hal seperti itu. Lebih baik telurnya direbus untuk makan di perjalanan. Selanjutnya ada juga pemali dalam bentuk perbuatan atau tindakan, yaitu berupa tingkah laku yang dilarang guna menghindari datangnya bahaya, karma, atau berkurangnya rezeki. Pemali badang rijekannya, pelaureng pagangkana. Artinya, dilarang berhenti di perlintasan, karena engkau akan mengganggu orang yang mau lewat. Tindakan itu pengecut. Maksud daripada pemali ini, bahwa jangan berhenti ketika sedang berada di perlintasan jalan, karena mengusik hak orang yang mau lewat, dan tindakan seperti itu hanyalah perbuatan seorang pengecut. Pemali matindro rimangaribie, nenek-nenek tawamu. Artinya bahwa dilarang tidur di waktu maghrib karena nenek-nenek atau gadis tua jodohmu. Maksud daripada pemali ini bahwa tidur menjelang dan di waktu maghrib dapat menurunkan daya tahan tubuh dan membuat seseorang lebih mudah terserang penyakit infeksi. Dalam pandangan Islam, tidur setelah maghrib dilarang karena ada kekhawatiran terlewat waktu salat isyanya. Selain itu, kemakruhan tersebut juga berlaku untuk mengobrol panjang lebar dengan orang lain setelah salat maghrib. Larangan tersebut berlaku agar Muslim tidak terhalang untuk segera tidur dan bangun lebih awal. Seperti kebiasaan orang tua Bugis, mendidik anak-anaknya menggunakan bahasa-bahasa simbolis dan terkadang menakuti-nakuti anaknya agar anak menjadi hidup tertib, tapi itu demi kebaikan sang anak. Pemali tinroe ricapa andrewe cumpaliki ko. Artinya, jangan langsung tidur setelah makan karena engkau akan menjadi kerdil. Maksud daripada pemali ini, bahwa tidur setelah makan tidak baik untuk kesehatan. Selain tubuhmu mengecil, dapat menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan pencernaan dan penyakit lainnya. Saudaraku, ini sungguh luar biasa. Jika dicermati, pemali atau larangan ini menerangkan bahwa ternyata jauh sebelumnya nenek moyang Bugis telah memikirkan masalah stunting, yakni gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dapat berdampak pada kecerdasan anak dan risiko penyakit di kemudian hari. Dan ternyata masalah stunting ini melanda generasi Indonesia, sehingga digalakkan oleh pemerintah. Ternyata nenek moyang Bugis pemikirannya jauh ke depan melampaui batas dan waktu. Ria pemaliangi anak darai makelong rida kurenge nareko manasui. Artinya, pantangan bagi seorang gadis menyanyi di dapur apabila sedang memasak atau menyiapkan makanan. Maksud daripada pemali ini menerangkan bahwa seorang juru masak harus fokus apabila sedang memasak dan menyajikan makanan, karena kegiatan ini dianggap sebuah ritual di mana makanan akan menjadi konsumsi tubuh sehingga apa yang sedang dimasak harus terjaga kebersihannya. Selain itu, akan berhadapan dengan bahan-bahan yang mudah terbakar
Jika tidak berhati-hati dapat menimbulkan kebakaran dan makanan bisa jadi gosong, berantakan. Selain itu, menurut pandangan Bugis, istilah gosong di sini sebagai akibat pelanggaran terhadap larangan ini adalah kemungkinan sang gadis akan mendapatkan jodoh yang sudah tua. Secara logika, tidak ada hubungannya secara langsung antara menyanyi di dapur dengan jodoh seseorang. Memasak merupakan aktivitas manusia, sedangkan jodoh merupakan faktor nasib, takdir, dan kehendak Tuhan. Jika dimaknai lebih lanjut, pemali ini sebenarnya memiliki hubungan erat dengan masalah kesehatan. Menyanyi di dapur dapat mengakibatkan keluarnya ludah, kemudian terpercik ke makanan. Dengan demikian, perilaku menyanyi pada saat memasak dapat mendatangkan penyakit. Namun, ungkapan atau larangan yang bernilai bagi kesehatan dan keselamatan ini tidak dilakukan secara langsung, melainkan diungkapkan dalam bentuk pemali. Begitulah, jika kita menganalisis bagaimana hubungan antara memasak sambil bernyanyi dari aspek kesehatan dan keselamatan. Pemali matinro letuk tengah kesoy, mak guliling paki tamu. Artinya, dilarang tidur sampai tengah hari, penglihatanmu terputar-putar atau berkunang-kunang. Maksud daripada pemali Bugis ini menerangkan bahwa tidur terlalu lama atau terlalu siang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya sakit kepala, terutama jika tidur siang terlalu lama sehingga sulit tidur di malam hari. Bisa juga menyebabkan sakit punggung, terutama jika tidur terlalu lama dalam posisi yang sama, seperti telentang. Selain itu, orang yang selalu tidur hingga kesiangan adalah ciri-ciri seorang pemalas. Pemali ya julekai lempae. Nasaba sule lempa ameko. Artinya, tidak boleh melangkahi alat pikul, nanti salah pikul. Maksud daripada larangan Bugis ini, bahwa orang tua Bugis mengajarkan kepada anaknya untuk tidak melangkahi alat pikul sebab akan salah pikul. Salah pikul merupakan bahasa kiasan agar mereka senantiasa menjaga perilakunya dalam bergaul. Karena bisa saja istilah salah sasaran dapat menimpa siapa saja. Orang yang tidak seharusnya menanggung akibat dari perbuatan orang lain, namun ia yang harus menanggung risikonya. Bukan pelakunya, tapi dialah yang harus bertanggung jawab. Untuk itu, saudaraku, larangan atau pemali Bugis ini mengajarkan kita agar senantiasa berhati-hati dalam pergaulan. Pemali risesanan rewe, madoraka ki. Artinya, tidak boleh menyisakan makanan sebab akan durhaka. Adapun maksud daripada larangan ini, bahwa orang tua Bugis senantiasa mengajarkan anaknya untuk menghabiskan makanan, sebab bila tidak, akan durhaka kepada Tuhan Maha Kuasa. Masyarakat Bugis percaya bahwa nasi yang dimakan terdapat berkah di dalamnya. Jangan sampai berkah tersebut berada pada nasi yang tersisa. Jika itu terjadi, maka makanan yang masuk tidak memberikan berkah dan dapat menyebabkan manusia sakit. Tentu saja keyakinan ini sejalan dengan konsep agama, yakni dilarang membuang makanan karena mubazir. Hanya saja dalam budaya Bugis bahasa mubazir diganti dengan bahasa durhaka. Bahkan aib besar bagi orang yang membuang sisa makanan di tempat saluran air atau tempat kencing. Menurut keyakinan suku Bugis, makanan yang terkena kencing akan menangis dan mengadu kepada Tuhan bahwa si A atau si B telah menelantarkannya. Sehingga nasi tersebut meminta kepada Tuhan agar rezeki orang yang telah menelantarkannya ditahan. Dengan demikian, larangan pemali atau larangan ini mengandung nilai adat makan, tidak bersifat mubazir, dan mencari keberkahan Tuhan dalam segala aktivitas kehidupan. Saudaraku, dimanapun sedang berada, ingat, masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan makanan. Pemali mandre abio, di nama lebih nono cingaramu. Artinya, pantangan makan dengan tangan kiri, turun kekuatan atau derajatmu. Maksud daripada pemali ini, bahwa makan dengan tangan kiri dianggap kurang sopan atau bahkan tidak pantas. Di mana tangan kanan dianggap sebagai tangan bersih yang lebih pantas digunakan untuk aktivitas seperti makan. Tangan kiri sering diasosiasikan dengan kebersihan pribadi, seperti membersihkan diri setelah menggunakan kamar kecil, sehingga dianggap tidak sopan jika digunakan untuk makan.
Namun dalam kenyataannya, hal ini adalah masalah kebiasaan dan budaya. Di beberapa tempat atau kondisi, misalnya ketika seseorang kidal atau sedang memiliki masalah dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri menjadi hal yang normal. Namun demikian dalam pemali Bugis ini, meskipun orang itu tangan kidal, diupayakan makan dengan tangan kanan, karena menurutnya setan itu makan dengan tangan kiri. Dengan menggunakan tangan kanan derajat bisa terjaga, sebagaimana ketika kita bersalaman menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Pemali detek kanu kuriwenye ace cuere komatu. Artinya, pantang potong kuku di waktu malam, nanti ada yang mengikutimu. Saudaraku, maksud daripada pantangan nenek moyang Bugis ini menerangkan bahwa jangan memotong kuku di tempat gelap karena ada akibat yang mengikuti, yakni ujung jari bisa terluka karena gelap. Di kalangan nenek moyang Bugis, bahwa memotong kuku di malam hari dilarang yang memiliki makna simbolis bahwa kuku merupakan bagian penting yang melindungi tubuh dari hal buruk. Dalam Islam, memotong kuku di malam hari tidak dilarang dan tidak ada larangan khusus yang mengatur hal ini. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa memotong kuku di malam hari dapat berisiko melukai jari karena minimnya penerangan. Dan waktu yang baik untuk memotong kuku adalah hari Jumat, Kamis, atau Senin. Setelah memotong kuku disunahkan untuk mencuci ujung jari. Itulah maksud daripada pemali Bugis yang luar biasa ini, mengajarkan kita agar selalu menjaga keselamatan. Pemalik tu dari sumpahnya laling tenderita malawa dale. Artinya, dilarang duduk di depan pintu, jalan makhluk gaib, menghalangi rezeki. Maksud daripada pemali ini menerangkan kepada kita bahwa jangan duduk di depan pintu karena sering dilalui makhluk gaib yang akan mengganggumu. Selain menghalangi datangnya rezeki, juga menghalangi orang yang mau masuk rumah. Misalnya, tindakan anak gadis duduk di depan pintu ini dipercaya dapat menyebabkan kesialan, kesulitan rezeki, hingga menjauhkan diri dari jodoh. Pantangan orang tua Bugis dengan melarang anak gadisnya duduk di depan pintu sebetulnya tidak bisa selalu dianggap sebagai sebuah omong kosong. Faktanya, nenek moyang Bugis telah menyampaikan banyak ajaran soal etika dan budaya melalui mitos dan legenda. Duduk di depan pintu dapat menghalangi jalan keluar masuk orang lain. Tindakan semacam ini tentu menyebabkan orang lain kesulitan mengakses ke dalam dan keluar rumah. Oleh karena itu, sebaiknya duduk di depan pintu tidak dilakukan untuk menjaga kenyamanan seluruh penghuni rumah. Selain itu, dalam ajaran Islam, bahwa orang yang mempermudah pekerjaan orang lain, maka ia akan memperoleh balasan serupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaliknya. Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah Ta'ala akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Pemali sering rilabu kesoe donggak musaripe ace cireng ammako. Artinya, pantangan menyapu kala matahari terbenam, makhluk halus kamu serempet, nanti ada yang mengikutimu. Maksud daripada pemali ini menerangkan bahwa ketika matahari terbenam pertanda mulai gelap, berhentilah beraktivitas dan masuklah ke rumah. Karena waktu itu, dongga atau makhluk halus sedang bermain, siapa tahu engkau menyentuhnya dan mengikutimu, sehingga dapat membawa nasib buruk atau bahkan mendatangkan roh halus ke dalam rumah. Menyapu pada waktu matahari terbenam juga tidak efektif karena kurangnya penerangan. Jadi inti daripada pemali Bugis ini mengisyaratkan sebuah etika dan tertib dalam hidup. Sementara dalam pandangan Islam, menyapu di malam hari tidak dianggap sebagai suatu larangan. Hal ini lebih merupakan masalah etika dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari daripada suatu larangan agama. Pemali bicara matempo ri akara mekenge nalili ko panganruanna. Artinya, pemali bicara sombong di tempat-tempat keramat, engkau akan dililit oleh penghuninya. Adapun maksud pantangan Bugis ini menerangkan bahwa jangan bertingkah dan berkata sombong dan angkuh di tempat-tempat keramat, karena setiap tempat ada penghuni atau penjaganya. Pantangan nenek moyang Bugis ini mengajarkan kepada kita bahwa sifat sombong adalah salah satu sifat tercela, menganggap dirinya serba bisa
serba tahu, dan merendahkan orang lain. Semua keinginannya tinggi-tinggi. Larangan Bugis ini bermakna simbolis yang mengisyaratkan kepada anaknya agar senantiasa menjauhkan diri dari keangkuhan dan kesombongan dimanapun berada. Sementara dalam ajaran Islam juga mengajarkan bahwa sifat sombong adalah sikap yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menyebabkan pelakunya dijauhkan dari surga. Sombong merupakan bentuk kekufuran yang mendalam dan dapat menciptakan kesenjangan antara manusia dengan penciptanya. Pemali maki tak uturi sapanai, pakan reloka. Artinya, pemali mencari kutu di tangga bagai pemakan pisang. Maksud dari pemali nenek moyang Bugis ini menerangkan bahwa mencari kutu sering dilakukan di tangga bagian depan karena letaknya sangat strategis. Di samping mengobrol juga dapat melihat orang yang lalu lalang sehingga tidak menimbulkan rasa bosan. Bahkan nenek moyang Bugis mengisyaratkan kepada anak cucunya, kebiasaan mencari kutu di tangga ibarat seperti monyet yang suka makan pisang dan memakan kutu-kutunya sendiri. Jika hal ini ditinjau dari segi pemandangan, orang yang mencari kutu di tangga dapat menimbulkan pemandangan yang kurang baik untuk dilihat orang banyak. Pada dasarnya orang yang mencari kutu adalah pekerjaan yang sangat menjijikan. Di samping itu orang yang lewat dan melihat seseorang sedang mencari kutu dapat menafsirkan bahwa kemungkinan banyak kutunya. Kalau ditinjau dari segi adat, orang yang mencari kutu di tangga dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak beradab. Beradab atau tidaknya seseorang terletak dari sikap dan perilakunya. Pemali lewu mak batak tawe, mate indokmu. Artinya, pemali tidur tengkurap, mati ibumu. Maksud daripada pantangan Bugis ini lebih dari aspek kesehatan, bahwa tidur tengkurap dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya, kesulitan bernapas karena dada tertekan. Tidur tengkurap juga dapat membuat tulang belakang melengkung ke depan. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan nyeri pada keesokan paginya. Bahkan orang tua Bugis melarang keras tidur tengkurap dengan menakut-nakuti anaknya bahwa ibumu akan mati. Hal itu demi menjaga kesehatan tubuh anak-anaknya. Dalam pandangan Islam, tidur tengkurap adalah posisi tidur paling tidak baik. Posisi tidur ini tidak baik karena menyerupai tidurnya setan. Karena itu, tidur dengan posisi tengkurap tidak diperbolehkan. Saudaraku yang berbahagia, itulah beberapa pantangan atau pemali yang diwariskan nenek moyang Bugis kepada anak generasinya. Terima kasih. Salamata pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.